Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Rahmadini dari kelas 3 TMMB dengan NPM 1042055. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa data statistik, di mana pada sub pembahasannya yaitu tentang tabel distribusi frekuensi, pemusatan data, dan penyebaran data. Di sini saya mengambil sampel data berupa kuesioner yang telah saya bagikan berupa penggunaan internet prabayar pada mahasiswa di Bangka Belitung. Saya sebarkan secara acak kepada mahasiswa di Bangka Belitung. Didapatlah 32 jawaban atau 32 responden yang datanya telah saya susun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Untuk data sampel inilah yang nanti kita susun ke tabel distribusi frekuensi. Kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita menyusun tabel tersebut, kita harus mengetahui dulu nih nilai jangkauan, banyak kelas, serta panjang kelas. Untuk mencari nilai jangkauan, kita menggunakan rumus X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum ini adalah nilai dari data paling tinggi dikurang nilai data paling rendah. Jadi hasilnya 35. Nah, untuk banyak kelas sendiri yaitu dengan rumus 1 ditambah 3 dikali 3 log N. N-nya itu nilai jumlah responden ya. Untuk jawaban kita itu frekuensinya 32. Log 32 itu 1,5. Jadi hasilnya itu 5,95. Ini saya bulatkan menjadi 6. Untuk panjang kelas sendiri yaitu nilai jangkauan dibagi banyak kelas, di mana hasilnya yaitu 5,88. Ini saya bulatkan juga menjadi 6. Setelah mengetahui nilai jangkauan banyak kelas serta panjang kelas, kita akan mencari tabel distribusi frekuensi atau kita membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, ada kelas serta frekuensi. Nah, kelas ini telah saya buat beberapa kelompok menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok dalam data sampel tadi. 30 sampai 35, 36 sampai 41, seterusnya hingga 60 sampai 65. Ini jangkauannya itu sekitar 5 ya. Nah, untuk frekuensi tersendiri ini banyak kelas. Dari kelas ini banyak orang yang memilih atau membuat jawaban. Untuk kelas 30 sampai 35 ini ada 7 orang. Nah, untuk 60 sampai 65 ini ada 12. Ini adalah data ini kita dapat dari sampel nilai awal. Nah, selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk mencari frekuensi relatif tersendiri, itu nilai dari frekuensi ini dibagi nilai N dikali 100%. Jadi 7/32 yaitu nilai N sendiri dikali 100%. Jadi hasilnya 21,8. Begitu cara untuk mencari frekuensi relatif. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk mencari lebih dari ini, kita asumsikan nilai A itu adalah 30, nilai B adalah 35. Jadi nilai A dikurang 0,5, yaitu 30 dikurang 0,5 adalah 29,5. Ini untuk mencari nilai lebih dari. Nah, untuk mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari ini, frekuensi ini 7, 6, 4, 2, 1, 12 ini dikurang. Jadi nilai N dikurang 7, yaitu 32 dikurang 7 sama dengan 25. Seterusnya, untuk nilai tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini, untuk kurang dari nilai B ditambah 0,5. Jadi 35 ditambah 0,5 yaitu 35,5. Untuk frekuensinya kumulatif kurang dari, itu nilai 7 ini atau nilai frekuensi ini ditambah terus berlanjut dari 7 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 12 untuk nilai frekuensi kumulatif kurang dari per kelas.
Nah, setelah kita menyusun tabel distribusi frekuensi, kita akan membuat nilai pemusatan data. Nilai pemusatan data ini kita cari dulu rata-ratanya. Untuk kelas F frekuensi dan X1 ini kita sudah tahu ya bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jadi kita langsung ke frekuensi XI. Jadi frekuensi X ini nilai XI dikalikan nilai frekuensi 32,5 dikali 7. Jadi hasilnya 227,5. Ini dicari nilainya satu per satu per kelas lalu ditambahkan. Nah, hasil jumlah frekuensi X inilah untuk mencari nilai rata-rata atau mean, yaitu rumusnya sigma F XI per sigma frekuensi sama dengan 1544 dibagi 32, yaitu 48,25. Nilai ini harus kita ingat karena nilai ini penting untuk pada pencarian pemusatan data dan penyebaran data. Setelah rata-rata, kita cari median. Pertama, kita harus tahu dulu nilai median itu berada di kelas mana. Untuk kelas median, kita mencarinya dengan rumus 1/2 dikali N. 1/2 dikali 32 ini adalah 16. Jadi, nilai 16 itu masuk ke dalam kelas 42 sampai dengan 47. Kita carilah nilai TB yaitu 41,5. Ini mencarinya rumusnya yaitu A dikurang 0,5, nilai 42 ini dikurang 0,5. Frekuensi nilai di sini untuk tiap kelas, kita lihat kelas berapa, kelasnya di mana. Itu frekuensinya 4. Untuk panjang interval ini nilai B 47 dikurang A ditambah 1 sama dengan 6. FK sendiri itu frekuensi kumulatif, di mana ini kan kelas kita kan 42 sampai 47, dari nilai 7, 6 sampai 4 ini ditambahkan maka hasilnya 17. Untuk rumus median sendiri ME sama dengan TB ditambah 4 1/2 dikali N dikurang FK per F. Dimasukkan rumus tadi, dimasukkan nilai angkanya sama dengan 41,25. Nah, untuk mencari kelas modus sendiri, modus ini adalah nilai terbanyak ya. Jadi kayak frekuensi paling banyak, yang paling diminati gitu. Karena yang paling banyak frekuensinya itu 12, jadi kelasnya yaitu 60 sampai 65. Ini TB-nya ini masih sama, untuk pencariannya sama seperti tadi. Untuk D1 ini nilai frekuensi kelas modus dikurang nilai di atasnya, frekuensi nilai di atas. Kan kita kan kolom terakhir nih 60 sampai 65 dengan frekuensi 12. Jadi D1 itu nilai frekuensi ini dikurang dengan nilai atasnya yaitu 1, jadi 11. Nah, harusnya ada D2 karena kita kolom terakhir jadi nggak ada. Jadi nggak saya tulis. Tapi kalau nilainya ada di tengah-tengah atau punya nilai bawah, jadi D2-nya itu nilai frekuensi modus dikurang dengan nilai di bawahnya. Untuk rumus sendiri yaitu MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Ini masukkan aja, dimasukin angkanya yaitu menjadi hasilnya 60,5. Untuk mencari kuartil bawah, kita harus tahu dulu nih kelasnya kuartil bawah itu di mana, dengan cara 1/4 dikali N, hasilnya itu 8. Jadi Q1 itu kelasnya yang membuat 8 itu ada di 30 sampai 35. Untuk TB, FP, dan FK ini masih sama seperti tadi cara mencarinya. Untuk rumusnya sendiri Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Dimasukkan angkanya, dapatlah 30,35. Nah, untuk kuartil menengah ini atau Q2 ini kita harus intinya kita harus mencari tahu nih di mana kelas dari Q1, Q2, dan Q3. Jadi untuk kuartil ini kita harus cari tahu dulu di mana kelas dari kuartilnya masing-masing.
Q1, Q2, Q3 itu kelasnya di mana. Untuk kuartil menengah itu mencarinya itu 1/2 ya, dikali N. Ini rumus dari kuartil 2 sama dengan TB ditambah 4 1/2 dikali N dikurang FK per F. Masukkan, jadi hasilnya 41,25. Nah, kuartil atas ini untuk mencari nilai kelasnya yaitu dengan cara 3/4 dikali N. Caranya masih sama seperti tadi. Terus rumusnya Q3 sama dengan TB ditambah 4 dikali 3/4 dikali N dikurang FK per F. Hasilnya 83,5. Untuk selanjutnya yaitu nilai desil. Sama, kita harus cari tahu dulu kelas dari nilai desil dan presentilnya. Untuk desil sendiri dengan cara 8/10 dikali N, gitu 25. Terus masukkan ke rumus yaitu DS sama dengan TB ditambah 4 dikali 8/10 dikali N kurang FK per F. Hasilnya 89,5. Untuk presentil sendiri, mencari kelasnya dengan cara 21/100 dikali N. Hasilnya 6,72. Ini saya bulatkan menjadi 7. Masukkan ke dalam rumus. P21 sama dengan TB ditambah 4, 21/100 dikali N dikurang FK per F. Hasilnya 29,5. Setelah mengetahui nilai pemusatan data, kita ke penyebaran data. Pada penyebaran data ini, kita mencari kuartil bawah dengan tabel. Ini tabelnya masih sama seperti tabel distribusi frekuensi di sebelumnya. Kita cari range sama dengan X max dikurang X min. Nah, untuk di sini bedanya dengan rata-rata di awal, dia menggunakan XI. Sedangkan untuk rata-rata kelas tadi kan kita menggunakan nilai tertinggi dan terendah dari kelas. Nah, untuk di sini kita menggunakan nilai XI, di mana 62,5 dikurang 32,5, hasilnya 33. Setelah itu mencari tahu jangkauan antar kuartil. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 ini kuartil atas dikurang kuartil bawah. Hasilnya 53,15. Ini nilai yang telah kita cari di pemusatan data ya. Untuk simpangan kuartil sendiri, QD sama dengan H dibagi 2. H itu nilai jangkauan antar kuartil sama dengan 26,57. Simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata sendiri seperti kita lihat di tabel ini, untuk kelas frekuensi XI-nya ini masih sama seperti nilai yang awal-awalnya. Kita mencari nilai XI dikurang X terlebih dahulu, lalu F dikali XI dikurang X-nya. Nilai XI dikurang X ini, nilai XI ini akan dikurangkan dengan rata-rata awal yang telah kita cari. Ini contohnya ya. Ini saya masukin nilainya di sini yaitu X sama dengan 48,25. Nah, nilai 48,25 inilah yang akan dikurangkan dengan nilai XI. Hasilnya ini seterusnya lalu ditambahkan nanti. Untuk frekuensi ini tinggal dikali aja dengan frekuensi nilai di sini. Jadi nanti dijumlahkan lalu mencari simpangan rata-ratanya yaitu nilai F dikali XI dikurang X ini nanti dibagi dengan frekuensi, hasilnya yaitu 11,13. Nah, untuk simpangan baku itu masih sama seperti simpangan rata-rata, hanya aja dia ada kuadrat. Jadi nilai XI dikurang X ini nanti dikuadratkan hasilnya. Lalu nanti ini sama seperti tadi, tinggal dikuadratkan lagi, dijumlahkan. Lalu untuk mencari simpangan bakunya yaitu nilai FI dikali XI dikurang X kuadrat ini yaitu 4809,95 ini hasilnya 69,35. Nah, setelah itu kita mencari nilai ragam. Nilai ragam yaitu S kuadrat sama dengan 69,35 kuadrat.
Ini 69,35 ini kita dapat dari nilai simpangan baku yaitu 4.809,42. Nah, untuk koefisien variasi KF ini sama dengan X per S dikali 100%. Ingat, X ini rata-rata di awal, yaitu 48,25, dibagi 69,35 nilai simpangan baku tadi, dikali 100%, yaitu 69,57%. Nah, untuk angka baku sendiri rumusnya XI dikurang X rata-rata per S 285. Ini nilai jumlah dari XI ya pada tabel di sini. Ini dia. Ini jumlahnya, dia itu 285. Dikurang dengan rata-rata 48,25 dibagi nilai simpangan baku. Hasilnya 3,413. Nah, untuk nilai langka sendiri itu 3/2 dikali kuartil atas dikurang kuartil bawah. Ini kuartil atas nilainya, terus hasilnya itu 79,72. Untuk pagar dalam yaitu PD, kuartil atas ditambah langka, nilai langka yang kita cari tadi, yaitu hasilnya 163,22. Untuk pagar luar, kuartil bawah dikurang langka, yaitu nilainya min 49,37. Jadi itulah pembahasan pada materi analisa data statik untuk tabel distribusi frekuensi, pemusatan data, dan penyebaran data. Saya harap apa yang telah saya sampaikan kali ini dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.